Pasukan Jepang pertama kali mendarat di provinsi ini, berbatasan langsung dengan Malaysia. Penduduknya masih sedikit, tapi suku di provinsi ini beragam. Salah satunya adalah suku yang panglima perangnya ditakuti pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Sumber dayanya pun melimpah, dari darat sampai perairan. Salah satu kotanya disebut dengan Kota Bakau. Berkunjung ke provinsi ini, kamu harus siap-siap membawa cindramata ikan asin untuk keluarga. Ini adalah Kalimantan Utara, yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Sabah Malaysia di bagian utara, bagian timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, bagian selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan bagian barat berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Luas wilayah 70.000 km persegi lebih, 5 kabupaten dan kota. Kaltara beribu kota di Tanjung Selor. Populasinya pada tahun 2021 hanya berjumlah 713.622 jiwa. Cukup sedikit jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sedikit untuk ukuran wilayah provinsi. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sekitar 72%. Sisanya beragama Kristen, Buddha, dan Hindu. Ada juga yang masih memegang kepercayaan tua, biasanya oleh orang-orang Dayak. PDRB Kaltara berada di peringkat 27 di Indonesia yang setara dengan Tajikistan, yakni 110,67 triliun rupiah atau setara dengan 7,73 miliar rupiah. Dari lambang dan logo Kaltara, bisa diketahui gambaran singkat tentang provinsi ini. Ada burung enggang, burung khas Kalimantan yang melambangkan kepemimpinan dan kesetiaan. Bendera merah putih melambangkan nasionalisme, meski berbatasan langsung dengan negara tetangga. Garis putih bergelombang melambangkan lautannya yang kaya akan sumber daya. Ada perisai dan senjata khas orang Dayak, penghuni tua provinsi ini. Kapas, padi, dan gunung juga melambangkan sumber daya alam yang kaya di daratannya. Ada satu hewan penghuni provinsi ini yang dinyatakan hampir punah. Gajah kurcaci. Gajah dengan ukuran yang lebih kecil dari gajah lainnya. Namun yang menjadi identitas Kaltara adalah rangkok badak, bernama ilmiah Buceros rhinoceros. Jenis rangkok terbesar berukuran 110-127 cm. Dan tanaman khasnya adalah anggrek hitam, yang bernama ilmiah Ceologyne pandurata. Seperti di provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, Kaltara juga dihuni orang-orang Dayak seperti penghuni tua Pulau Borneo ini. Tapi khusus di Kalimantan Utara, subdayak penghuninya adalah Dayak Kenya. Suku yang terkenal dengan perempuan-perempuan cantiknya, juga terkenal dengan tradisi meja panjangnya yang terus dilestarikan. Yakni tradisi awal tahun di mana sajian makanan akan digelar memanjang. Sajiannya terdiri dari hasil bumi dari perkebunan dan perikanan yang telah diolah atau belum. Yang ikutan harus mengenakan pakaian tradisional. Sambil menyantap sajian yang telah ada, warga akan diiringi oleh musik tradisional Dayak Kenya. Tapi, ada tradisi mereka yang telah punah tergerus perkembangan zaman, yakni tradisi memanjangkan kuping. Yang tersisa hanyalah kaum tuanya yang telah terlanjur berkuping panjang atau masih mengingat tradisi tua mereka. Yang muda kemungkinan besar telah mengikuti perkembangan fashion kekinian dan malu dengan tradisi ini. Tradisi yang telah punah lainnya adalah ritual ngayau, di mana pria dewasa yang ingin menikah harus berburu kepala manusia dari kelompok Dayak yang berbeda. Syarat pernikahan ini tentu saja sudah tidak berlaku untuk sekarang. Dari suku ini ada panglima perang bernama Bulan Jihad, dipanggil Itak oleh masyarakatnya, yang ikut berperang melawan kolonial dan aktif di Perang Banjar tahun 1859 hingga 1906. Hanya menggunakan senjata khas Dayak, Mandau, menghimpun banyak suku Dayak lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di video-video sebelumnya tentang sejarah orang Dayak, kebanyakan dari mereka berada di pegunungan dan masih memegang kepercayaan tua mereka. Tapi, tidak sedikit pula yang mengikuti agama baru yang datang ke Nusantara. Salah satu suku tua Kaltara yang menganut agama Islam sejak lama adalah suku Tidung, yang juga banyak menghuni daerah Sabah, Malaysia. Mereka dianggap satu rumpun dengan Dayak, atau mungkin Dayak itu sendiri. Tapi karena mereka mayoritas beragama Islam, mereka tidak dianggap sebagai Dayak.
Orang Tidung ini mengembangkan kerajaan Tidung atau kerajaan Tarakan yang runtuh karena politik adu domba pemerintah kolonial. Mereka sempat jadi obrolan setelah lembar uang 75.000 beredar memperlihatkan baju adat yang mirip tampilan orang Tionghoa. Padahal itu adalah orang Tidung. Perairan Kalimantan Utara sangat kaya akan sumber daya. Komoditas unggulan mereka bahkan dari perairan, yakni rumput laut, udang, dan kepiting. Destinasi wisata di provinsi ini juga menawarkan panorama bahari yang cantik. Sebut saja di antaranya adalah Pantai Tanah Kuning. Pulau Sebatik yang pernah aku angkat di video sebelumnya juga memiliki pantai-pantai indah. Salah satunya Pantai Kayu Angin. Pulau Sebatik ini adalah pulau terluar Indonesia yang menjadi tapal batas antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah yang dapur dan ruang tamunya berada di tanah yang secara administrasi berbeda negara. Jika mengunjungi Kaltara dan harus membeli oleh-oleh, jangan lupa membawa pulang ikan asin kering khas Tarakan. Cemilan khas orang Kalimantan Utara ini memang berbau lau, seperti abon kepiting, amplang bandeng yang sudah populer sampai keluar Kalimantan, dan dodol rumput laut yang warna-warni. Hampir semua wilayah di Kalimantan masih mengaktifkan transportasi lautnya. Itu karena wilayah mereka dipenuhi dengan perairan. Selain sebagai jalur transportasi umum, sungai dan laut di Kaltara juga menjadi jalur utama kapal logistik seperti kapal tongkang minyak, batu bara, dan kapal pengangkut kayu. Dan daratannya memiliki kawasan hutan terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Kawasan itu sekarang menjadi Taman Nasional Kayan Mentarang, membentang sepanjang wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Kawasan utama dan taman ini menjadi tempat hidup kawanan hewan yang dilindungi, seperti rangkong badak tadi. Luas kawasan hutan rimba ini adalah 13.605 km persegi, yang juga menjadi rumah bagi beberapa Dayak pedalaman. Dan menjadi destinasi wisata dengan banyak hal menantang, bisa kamu coba di sini tanpa harus merusak hutan. Coba arum jeram, mendaki perbukitan, dan menyusur gua. Kebun Raya Binusan yang ada di Nunukan juga bisa menjadi koleksi alternatif bagi kamu yang ingin menikmati keasrian alam yang masih terjaga. Sejuk dan nyaman. Bisa sekalian bawa kopi kamu menikmati senja dengan lagu indie. Ingat ya, karena ini hutan lindung, jangan sampai memetik dan menebang sembarangan. Jika ingin menikmati suasana kota, berjalan-jalan saja di pusat kota Tarakan yang dijuluki sebagai Kota Seribu Cafe. Kamu bisa memilih kafe mana yang akan kamu tempati nongkrong sama teman kamu. Tarakan juga dijuluki Kota Bakau loh, karena di wilayah ini memiliki kawasan konservasi mangrove yang penting bagi hewan langka. Bekantan, ikon kota terbesar dan terpadat di Kaltara ini, memakan pucuk mangrove untuk bertahan hidup. Satu-satunya kota madya di Kalimantan Utara ini juga menjadi tempat pertama tentara Jepang mendarat di wilayah Nusantara loh. Awalnya, mereka datang untuk menguasai minyak Tarakan yang dikenal berkualitas tinggi. Wah, tak terasa sampai juga di akhir perjalanan ya di Kalimantan Utara. Waktunya pulang dan sampai jumpa di provinsi selanjutnya.